Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kompak, salam kesejukan, salam kedamaian. Damai itu indah untuk seluruh pemuda-pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, atuk-atuk saya, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara saya di seluruh tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Salam damai itu indah. Jadi di sini saya hanya banyak menghimbau saran kepada para seluruh saudara-saudara saya, wabil khusus umat Islam, baik generasi muda maupun yang sudah kongkong, kakak-kakak saya, abang-abang, bapak-bapak saya di seluruh tanah Indonesia. Kita ingin salam damai. Arti damai ini ya banyak di video-video saya yang sudah saya tayangkan. Saya kemukakan tentang masalah damai itu sangat mahal, sangat indah. Artinya kita tidak usah lagi terprovokasi, karena saya selaku anak di pelosok desa ini sudah, dalam arti kata, masalah nasab-nasab ini ya, di seluruh pelosok desa ini nasab Ba'alawi, nasab Habib ini sudah nggak terpikirkan oleh masyarakat desa. Bahkan 90%, bahkan bisa jadi 99% di seluruh Indonesia, tanah air ini. Apalagi kita yang ada di pedesaan ini. Jadi kita sudah nggak mikir tuh nasab-nasab. Yang kita pikir tuh nasib. Bagaimana nasib kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, ini dia. Jadi kali kemarin saya lihat di tayangan YouTube ya, tuh panas masalah si Gus Fuad ya, Fuad Pleret. Nah itu di tunjuk rasa sama orang-orang dari pihak-pihak muhibin daripada FPI atau muhibin daripada Ba'alawi supaya ditangkap, dipancung lah kepalanya macam ya, yang dari adat itu, adat Sulawesi itu saya lihat tuh ya. Nah jadi bapak-bapak saya yang di Sulawesi sudah nggak usah lagi lah, sudah banyak bertabayun. Nah karena Kiai Gus Fuad juga udah klarifikasi, dia sudah klarifikasi, mohon maaf kalau ada kegaduhan, dia bilang ya. Nah jadi mungkin itu hanya sekian persen aja yang orang masih ya kan, masalah nasab ini ya, nasab ini paling pun sedikit kali, sekian persen aja. Apalagi kalau kita di pedesaan ini sudah nggak mikir lagi tuh, mikirnya bagaimana sholat ibadah yang baik, berternak yang baik, bertani yang baik, mencari makan yang baik, ya selebihnya membesarkan anak yang baik, memikirkan nasib yang baik. Nah ini ya. Tapi memang ada satu hal ini ada yang perlu kita garis bawahi. Sebenarnya ya dari pihak ya ini minta maaf, saya mohon maaf dulu saya kan secara pribadi. Pendapat saya pribadi ya, dari Ba'alawi ini atau dari rombongan yang katanya mengatakan Habib
turunan, katanya mengatakan turunan Rasul ini beserta muhibinnya. Ini mereka memakai beberapa atau berbagai macam cara atau jurus, pokoknya mereka itu berbagai macam cara, harus dari sisi manapun mereka akan mengadakan cara itu agar supaya diakui kembali bahwa mereka sebagai cucunya Rasul, sebagai ya kan, turunannya, darahnya Rasul. Nah, berbagai macam cara mereka melakukan, cara apa saja, hingga mereka ingin dikembalikan nama baiknya menjadi turunan Rasul dan menjadi ada darahnya Rasul. Padahal ya bagi kita di pedesaan nggak seperti itu ya. Bisa beribadah saja sudah alhamdulillah, bisa sehat, selamat, alhamdulillah. Apalagi Indonesia ini damai. Nah, kita rindu kedamaian, damai, kan gitu. Jadi kita sayangkan sekali ya, kami dari masyarakat desa, ya saya bisalah mewakili lah masyarakat desa di Indonesia. Nah, desa mana katanya, sudah saya anak desa. Nanti desa mana nih bapak ini? Saya betul tinggal di pelosok desa nih, kayak gitu. Yang notabene perkebunan, pertanian, peternakan, ngarit, nah, kayak gitu kan. Nah, saya dulu pun ngarit juga nih, sekarang aja nih istirahat ngarit ya. Jadi kami dari masyarakat desa ini sudah nggak mikir tentang Ba'alawi itu, nasab-nasab. Yang penting beribadah. Tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun kita tetap mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai guru besar kita. Nah, itu adalah sebagai guru besar kita ya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai kedamaian di muka bumi ini, di dunia ini, dan damai hati kita, damai pikiran kita, dan damai jiwa kita. Jadi saya ya salam juga nih bagi Gus Putat Pleret sama Kiai Imanuddin ya. Ya santai aja nanggapinya kan. Mereka berbagai macam cara nih soalnya untuk bagaimana yang mana bisa memprovokasi, katanya anak Indonesia bisa terprovokasi gara-gara Imanuddin dan Gus Pleret. Sebetulnya Kiai Imanuddin itu ya dia mau menunjukkan kebenaran, begini loh yang benar. Nah, makanya dia ceklah semuanya itu, dia lihatlah semuanya itu berdasarkan kitab-kitab. Dia kan ingin kebenaran juga, yang arti kata tidak semua orang gini-gini buat gini mengaku seakan-akan bagus, baik ya. Belum tentu juga itu benar. Makanya Imanuddin itu awalnya dia juga ingin melihat benar nggak ini mereka keturunan Rasul, ataupun nasabnya sampai kepada Rasul, atau darah Rasul ada dalam diri mereka. Nah, DNA-nya cuma itu aja awalnya. Nah, kan itu dia. Sama Gus Pleret juga, Fuad Pleret ya begitu juga. Nah, tapi ya memang kami selaku anak desa kepingin juga itu memang itu benar, dan kami pun merasa juga benar nggak ini si para habaib ini, para habib ini keturunan Rasul. Nah, ternyata kami lihat di YouTube ya, saya lihat aja di YouTube itu ternyata darahnya nggak sampai juga ke Rasul, malah turunan lain kayak gitu kan, jauh. Nah, jadi gitu ya, saya baru melihat aja di YouTube, tapi belum menyaksikan DNA-nya tadi secara jelas gitu, enggak, melihat aja lah. Nah, di YouTuber itu kan gitu. Nah, sehingga masyarakat desa sekarang ini udah canggih, semuanya sudah punya handphone. Nah, minimal kalau enggak yang kami yang di laki-lakinya, yang ibu-ibunya, kalau enggak adanya, jadi sumber informasi itu cepat.
Jadi saya sarankan kepada seluruh para yang mengatakan turunan Rasul, mengatakan Abaib, udahlah, gak usah kita bikin kegaduhan, damai-damai aja. Nah, datangi rumah Gus Pleret, gak usah rame-rame demo, gak usah. Nah, undang aja. Atau ini udah ada nih, saya dengar ini masalahnya Kiai Imanuddin sudah mau diajak debat nasab. Nah, coba antara Habib Rizik atau yang lain, bikin suatu pertemuan di mana itu ada pondok yang sudah mau pengen menyelenggarakan, pondok di Bogor apa di mana tuh ya, nah saya lupa itu. Udah coba bikin di sana, di tempat itu, clearkan masalah nasab dan nasab ini, sehingga nanti nasibnya Bu Alawi gak menjadi gini. Nah kan gitu. Jadi nggak, nasibnya nggak seperti ini, anukan aja. Jadi ya, jadi saya bukan pihak sana, bukan pihak sini. Saya ingin Indonesia itu damai. Judulnya ini ingin Indonesia itu damai. Damai itu indah. Udah nggak usah ribut-ribut, apalagi ngajak perang-perang. Capek perang itu kan. Apalagi kok perang-perang itu kok pakai parang, bukan perang tuh ya. Seulang lagi, itu cuma namanya tawuran atau bentrok lah. Nah nggak usah lah, malu juga kita. Apalagi situ udah tua-tua pakai takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mau dibacok, yang mau yang Allahu Akbar juga. Sama-sama Islam. Ada orang lain tepuk tangan, yang orang luar pada muslim tepuk tangan. Tengok tuh, sama-sama Islam tuh berantem tuh kayak gitu kan. Nah tapi intisarinya ya, memang ini daripada, kok menurut saya, perkiraan saya, daripada para habaib dan yang mengaku Habib, yang turunan Rasul mengaku, ini berbagai macam cara mereka untuk biar supaya nasabnya tetap diakui. Nah, dan ada pengakuan. Ini berbagai macam cara mereka agar nasab tadi tetap ingin diakui, dipaksakan lah gitu ya. Nah, memaksakan diri sehingga dia diakui kembali kayak gitu. Padahal di desa sudah nggak ada lagi, udah nggak ada lagi lah kami itu mau tentang nasab gitu kan. Yang betul itu udah sholat 5 waktu, sempat sholat sunat, berbaik aja sesama tetangga, sesama saudara, sudah kan. Nah, hablum minannas, habis itu hablum minallah, ini aja ya. Jadi harapan saya ya, daripada muhibin anak-anak Indonesia ini nggak usah ikut-ikutan lah, adik-adik saya ini kan, atau mungkin abang saya juga ada di situ. Abang saya itu artinya ya umuran di atas saya kayak gitu. Udah nggak usah ikut kali, gak ada gunanya. Segelintirnya itu mesti pengikutnya daripada masyarakat Indonesia ini, di pedesaan, di perkotaan seluruh Indonesia ini cuma berapa persen, mungkin 1% pun nggak sampai ya kan gitu, untuk dihitung seluruh Indonesia ya. Nah, termasuk di desa saya ini nggak ada juga nih kelompok-kelompok apa nih yang muhibin-muhibinnya Balawi itu, apalagi yang FPI nggak ada. Nah gitu, kami di kecamatan kami maunya damai-damai aja lah. Damai itu indah. Nah itu aja ya, mudah-mudahan semuanya bisa berdamai. Nah ini saya hanya saran saja. Terakhir ikut-ikutan juga nih di YouTube, tapi hanya untuk sebagai saran. Saya ikut-ikutan bukan apa-apa, hanya untuk saran aja lah. Artinya saya memandangkan damai itu indah. Mari kita capai keindahan itu. Indonesia ini betul-betul indah, subur, makmur. Jadi nggak usah gerundel, nggak usah ruwet. Oke ya, itu aja. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, semua bisa didamaikan oleh Allah sehingga menuju keindahan dalam istana Maligai Indonesia Raya, istana Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.